Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cutting, ketemu lagi dengan saya di channel yang penuh dengan inspiratif dan informasi. Inspiratif, channel ini sangat cocok bagi Anda yang ingin belajar memasang skotlet ataupun stiker cutting, memilih channel yang tepat. Karena channel ini adalah channel yang sangat mudah untuk dimengerti dan gampang untuk diikuti. Oke, sahabat cutting, kali ini di hadapan kita akan mencoba memasang masih dalam speedometer, tapi kali ini kita akan memasang tutorial atau cara memasang skotlet ribbon pada sepeda motor Vario, ya, Vario Matic. Ini seperti ini. Oke, untuk itu kita ikuti. Oke, sahabat cutting, kita lanjutkan untuk pemasangan pada sepeda motor speedometer Vario. Dibutuhkan masih alat yang sama, yaitu skotlet, kemudian gunting, kemudian ada korek, kemudian pisau cutter dan juga peniti. Ya, kita lanjut. Untuk sahabat cutting, ketahui kenapa kilometer ini atau speedometer ini perlu dibungkus. Jadi sahabat cutting, kalau ada orang mau suruh bungkus, kenapa? Karena sepeda kalau biasa dijemur, maka dia akan muncul sering terkena sinar matahari, maksudnya akan terjadi retakan-retakan dan berwarna kusam. Karenanya perlu perlapis, dan itu kita gunakan skotlet. Nah, setelah bahan-bahannya kita dapat, langkah berikutnya adalah tahapan pemasangannya. Masih sama seperti kemarin urutannya, maka kita harus mengukur. Kalau untuk jenis Vario, maka dia membutuhkan sedikit lebar karena memang speedometernya besar. Maka kita gunakan cara yang sama, yaitu mengukurnya dengan menggunakan lebar. Kita ukur berapa kotak lebarnya, karena ini dari sini, kemudian ini ada ekor di depannya. Maka kita mengukurnya jangan dari sini, tapi dari awal, supaya nanti masuk. Maka dari sini kita perkirakan ada berapa, maka setelah kita dapat ukurannya, kita tandai, kemudian kita lakukan pemotongan sebagai tanda. Berikutnya, kemudian kita ukur panjangnya, berapa panjang, ya. Setelah kita dapat berapa panjang, kita lakukan hal yang sama. Ya. Oke, seperti ini. Ya, sahabat cutting, karena di sini bentuk ekor supaya kita nggak nyambung, karena bisa dilakukan dalam satu tarikan. Kita usahakan mengikuti alur bentuknya. Karena di sini berbentuk U, maka kita ukur, kemudian kita lakukan guntingan, ya. Kita lakukan guntingan yang juga berbentuk U. Nah, seperti ini. Ya. Kita bisa perkirakan. Langkah berikutnya adalah kita membersihkan terlebih dahulu. Setelah dirasa cukup bersih, barulah kita lakukan pemasangan. Ingat, saya dalam setiap pemasangan selalu menggunakan kunci tengah sebagai patokan. Ini kita sudah bisa lakukan pemasangan, ya. Ya, lakukan pemasangan, ambil, robek di tengah. Kenapa robek di tengah? Untuk memudahkan kita dalam pemasangannya. Masih tetap yang sama, ya, seperti ini. Diukur sama. Kemudian kita lakukan, ya, perataan, ya. Perataan.
Bisa menggunakan tangan atau bisa menggunakan lap yang halus. Kenapa gunakan lap yang halus? Karena kalau lap yang digunakan itu lap kasar, maka akan berbekas pada skotlet itu. Hasilnya tidak akan memuaskan. Kenapa? Karena dia akan buram. Oke, ini seperti ini. Menggunakan kain akan lebih mudah dan tidak sakit di tangan. Kemudian hasilnya juga akan lebih bisa rata. Ya, ini untuk langkah awal. Berikutnya, setelah kita dapatkan, kita ambil bagian tengahnya yang sudah robek, kita ambil, kemudian kita keluarkan, baru kita lakukan pelekatan dengan pelan-pelan, ditarik pelan-pelan, jangan terlalu tergesa-gesa, karena kita mencari rata, ya, mencari rata. Demikian, terus dilakukan, terus. Ya, terus dilakukan, ditarik. Kalau terjadi gelembung, ditarik kembali, dikembalikan, kemudian ditempelkan lagi. Ya, kalau terjadi gelembung, ditempelkan kembali. Ya, kita ambil bagian atasnya, bagian bawah, kemudian ikut, baru bagian atas kita ambil supaya lebih mudah, karena satu tarikan. Kemudian baru kita ambil bagian atas. Ya, karena bentuknya cekung, ya, bentuknya cekung. Nah, akan dapat separuh sudah terpasang. Yang berikutnya, yang sebelah sama, cara melakukannya sama, ya, cara melakukannya sama. Bila terjadi gelembung-gelembung kecil, kita akan gunakan spilden atau peniti atau jarum untuk menusuknya. Ya, sekarang saya lanjutkan dulu pemasangan dalam ekornya. Ya, ekornya. Nah, karena dia bentuknya lipatan, maka di sini harus dirobek terlebih dahulu sedikit. Ya, supaya mudah masuknya. Iya. Iya, demikian. Ya. Oke. Ya. Akan terjadi kemudahan untuk masuk. Ya. Berikutnya. Nah, boleh kita lakukan pemotongan, ya, pada bagian-bagian sini. Sekarang langkah berikutnya adalah pemotongan. Artinya memotong. Kalau yang ini kita lakukan presisi masuk ke dalam. Ada pembatasnya, kita masuk. Kita cari pembatasnya, akan kelihatan dan nampak, kita masukkan, kemudian kita tarik. Dan ingat, pisau yang digunakan cutter ujungnya harus tajam. Maka diusahakan adalah pisau cutter dengan mata pisau yang baru. Setelah itu kita ikuti arahnya. Kemudian kita panaskan, kita rekatkan, kita panaskan.
Apinya jangan terlalu besar, jangan juga terlalu kecil. Cukup untuk memanaskan supaya tidak bangun. Ya, dan terjadi lengket yang kuat. Sekarang pada lekukan, ya, karena ini bentuknya adalah panjang, mari, maka ikuti dia, maka ikuti bentuknya, diikuti kembali, ya, ya, oke, bisa dilakukan, seperti ini. Ini untuk sebelah sini sudah selesai, maka lakukan hal yang sama, ya, lakukan hal yang sama. Kemudian untuk bagian atas kita lakukan pemotongan, kembali, ya. Ini kita ikuti alurnya, tetap kita ikuti alurnya. Maka di sini kita cari setelah alurnya, setelah ketemu kita tarik, ya, ya seperti ini. Memanaskannya kembali, iya, melekatkannya, ini melekatkannya kembali, ini, kemudian, iya, iya, iya. Kita banyak menggunakan korek sebagai alat kerja kita, ya, pemanas. Oke sahabat cutting, kita mendekati hampir 90% sudah jadi, ya. Sekarang kita tinggal melakukan mati dulu cutting. Pemanasannya, pelekatannya lebih menguatkan. Kemudian kita mencari apabila ada 1-2 yang sifatnya gelembung, maka kita cari, ya, kita cari gelembung-gelembungnya. Nah, dengan cara, nah ini kuncinya. Ya, kita bisa lihat yang mana gelembung. Terjadi gelembung, kita tusuk sedikit saja, keluarkan anginnya, maka kita ratakan kembali, kemudian kita korek sedikit, nah, dia akan padat kembali. Ya, itu sebagai solusi kalau ada gelembung udara sedikit, misalkan yang tidak kita inginkan, boleh dilakukan seperti itu. Ya, oke sahabat cutting, hampir pekerjaan ini sudah selesai, ya. Oke, maka pekerjaannya selesai dengan sempurna.
Maka udah. Baik, inilah beginilah tutorial cara pemasangan skotlet pada kilometer atau speedometer jenis Vario. Nah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya, dan jangan lupa like and subscribe untuk agar Anda dapat selalu mengikuti konten-konten kami selanjutnya.